Shalom Bapak Saudara-saudara, kawan-kawan guru-guru sekolah minggu. Salam sehat, salam jumpa mak amangan teh ya. Masih di video sermon singkat. Kondisi di sini pada saat pembuatan video lagi mati lampu di daerah kami ini. Dan tetap semangat amanginang melayani. Setialah sermon. Kita sudah masuk di bulan Agustus dan tak terasa kita akan masuk di minggu terakhir di bulan Agustus amanginang. Sebentar lagi bulan 12, persiapkan segala sesuatu untuk perayaan Natal mulai dari sekarang. Jangan tunggu bulan 11 untuk persiapan bulan 12. Itu sama aja bohong namanya deh. Mulai dari sekarang amanginang ya. Dan setialah sermon, sesibuk apapun aktivitasmu, mari bergumul akan firman Tuhan. Dan Jamita Sekolah Minggu tanggal 27, Matius 8 ayat 14 sampai 17. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan. Dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Demikian firman Tuhan 4 ayat amanginang. Namun ini sangatlah luar biasa kisah yang diceritakan oleh teks ini. Karena apa? Teks ini menekankan kepada kita siapa Yesus, apa Yesus dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepadanya. Di ayat 17, dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Itulah Tuhan yang kita imani. Amin. Yesus Kristus, dialah yang memikul kelemahan kita. Kelemahan setiap orang. Dan dialah yang menanggung penyakit kita. Nah, mungkin kalau kita orang dewasa boleh kita pahami. Nah, disinilah pentingnya bersermon amanginangnya. Apa yang mau kita ceritakan, khotbahkan kepada anak-anak dari teks ini. Ada 3 hal yang mau saya tekankan untuk kita khotbahkan kepada anak-anak sekolah minggu kita amanginang. Yang pertama, jelas di sana dikatakan bahwa ibu mertua Petrus sakit demam. Nah, maka mari kita ingatkan, kita ajarkan anak-anak sekolah minggu kita apapun sakitnya amanginang. Apapun sakitnya. Ya, mau itu batuk, demam, pilek, flu, sakit perut, panas dan lain sebagainya. Tabib yang sesungguhnya, dokter yang paling luar biasa yang kita imani adalah Tuhan Yesus. Sebab apa? Dialah yang memikul kelemahan dan menanggung penyakit kita. Maka kita ingatkan anak sekolah minggu kita berdoa memohon kesembuhan kepada Tuhan Yesus. Supaya Yesus menyembuhkan sakitnya. Supaya Yesus memberikan kekuatan. Supaya Yesus memberikan semangat kesembuhan. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, tadi sudah dikatakan bahwa Yesus juga banyak menyembuhkan orang-orang sakit dan yang kerasukan setan. Nah, apa yang mau kita tekankan kepada anak-anak sekolah minggu kita? Kembali ke poin yang pertama, manginang. Ya, Yesus menyembuhkan sakit demam. Kalau dalam kategori sekarang masih sakit ringan. Walaupun demam juga mengkhawatirkan. Tetapi bukan hanya sakit ringan. Tetapi yang lebih parah dari situ pun Yesus menyembuhkan. Maka kembali ke pemahaman yang pertama tadi. Kita ingatkan, kita ajarkan anak-anak sekolah minggu kita. Mau itu sakit apapun. Yesus sanggup menolong dia, maka dia harus memohon belas kasihan, kesembuhan kepada Yesus Kristus, sang tabib, sang dokter yang ajaib. Nah, yang terakhir, yang ketiga manginang, saya mau mengajak kita untuk mengingatkan anak-anak sekolah minggu kita agar juga turut aktif untuk hidup di dalam doa dan mendoakan orang-orang yang sakit. Bahkan keluarganya sendiri pun haruslah didoakannya. Bapaknya sakit, mamanya sakit, opungnya sakit, bapak tuanya sakit, dan lain sebagainya. Sebab di sini ibu mertua Petrus terbaring sakit. Yesus peduli kepada keluarga. Yesus peduli kepada keluarga.
keluarga Petrus. Sehingga Yesus menyembuhkan mertua Petrus itu. Maka ayo amanginang, kita ingatkan juga anak sekolah minggu kita ya, supaya mereka juga hidup di dalam doa amanginang. Mendoakan orang-orang sakit. Di sermon-sermon yang lalu saya juga sudah ingatkan. Mari kita ikutkan anak sekolah minggu kita itu untuk ikut berdiakonia, menjenguk orang sakit. Supaya mereka mulai dari kecil terlatih. Karakter mereka terlatih untuk peduli terhadap orang yang sakit, orang yang lemah, dan lain sebagainya. Kembangkanlah manginang di gereja kita sesuai dengan SDM anak-anak sekolah minggu kita. Semangat melayani sekolah minggu adalah keputusanmu, tetapi melayani Tuhan juga adalah kewajibanmu. Jangan lupa persiapan buku nyanyian, lagu-lagu, Alkitab, agenda sekolah minggu, dan alat peraga lainnya. Salam Sunedesis, God bless you non-stop.